Anda kembali menyaksikan iNews Siang bersama saya Fazilah Kaironisa. Pemirsa, dua kapal asing berbendera Filipina dikejar petugas usai tertangkap mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas melepas tembakan peringatan karena dua kapal tersebut tak berhenti. Kapal dua kali. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar dua kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas terpaksa menembak ke arah kedua kapal asing karena tak mau berhenti meski telah diberi peringatan. Kedua kapal itu adalah FB Anigres dengan ukuran 65 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Purse Seine, dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31 miliar rupiah. Dua kapal asing asal Filipina berhasil ditangkap di wilayah Laut Sulawesi dengan jumlah 17 ABK. Operasi ini dipimpin Kepala Pangkalan Bitung dan Kepala Pangkalan Tahuna. Jadi kami punya dua UPT di sana. Sengaja kami libatkan dua kepala UPT tersebut untuk saling menjaga wilayahnya karena ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut, tunanya besar-besar dan banyak di situ. PSDKP KKP berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gegara kesal dimintai uang belanja, seorang suami di Surabaya tega menganiaya istrinya. Sadis, korban diseret hingga terluka. Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini. Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar, dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah terjadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu. Saya benar-benar nggak tahu sampai detik ini itu, saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak peduli saya. Kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku mas ngomong kalau yang kemarin mas. Ya, soalnya masalah benar-benar sepele banget mas. Sepele banget. Ya, Pokoknya masalah ini ya, masalah rumah tangga dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini, kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 karyawan perusahaan logistik di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ditangkap karena mengutil paket milik pelanggan e-commerce. Akibat kejadian ini, 68 unit ponsel dan smartwatch raib digasak pelaku. Perusahaan ekspedisi merugi hingga 208 juta rupiah.
Ketiga karyawan PT LJL yang merupakan perusahaan pihak ketiga dari salah satu perusahaan ekspedisi ternama di Asia menyerahkan diri usai dipanggil oleh pihak kepolisian sektor kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan atas dugaan pencurian paket di area kargo bandara. Ketiga pelaku ini memiliki peran masing-masing. Satu pelaku bertugas mengawasi dan dua pelaku lainnya merupakan helper dan sopir sebagai eksekutor mengutil paket dari dalam karung saat berada di atas mobil, kemudian disembunyikan di dalam rompi pelaku. Aksi pencurian paket di area kargo bandara ini terungkap setelah perusahaan ekspedisi menerima banyaknya keluhan paket berisi ponsel dan smartwatch yang tidak kunjung sampai ke pelanggan, sehingga pihak perusahaan merugi hingga 208 juta rupiah dan akhirnya melaporkan ke polisi. Ketiga pelaku mulai dicurigai setelah ditemukan paket tersebut hilang di rentan 1 bulan saat mereka bekerja. Selain itu, ketiga pelaku juga diketahui telah melakukan pencurian sejak April hingga Mei 2025 lalu. Sebagian besar barang yang dicuri dijual secara daring atau digadaikan ke sejumlah counter handphone di Makassar. Barang-barangnya disembunyikan di rompinya, kemudian di celananya atau di bajunya, sehingga tidak ketahuan. Kemudian jumlah total yang yang hilang atau yang dilaporkan itu sebanyak 68 unit yang terdiri dari HP dan smartwatch atau jam tangan. Dengan total kerugian sesuai laporan sebanyak 208 juta rupiah. Diketahui pelaku telah mengutil 68 paket elektronik, namun yang berhasil ditemukan hanya 6 unit ponsel berbagai merek dan 1 smartwatch. Sementara sisanya telah dijual melalui media sosial dengan harga miring. Ketiganya kini ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Hamparan busa di aliran Kanal Banjir Timur Marunda Cilinting, Jakarta Utara membuat resah para nelayan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.